Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Duke Suciati Amna sebagai dosen pengantar akuntansi pada video pembelajaran hari ini. Ya, kali ini saya akan melanjutkan dari yang video sebelumnya. Kita sekarang sudah masuk ke pencatatan transaksi di dalam suatu buku jurnal. Ya, baik, kita akan mulai pembahasannya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pencatatan transaksi dalam buku harian. Ya, jadi buku hariannya orang akuntansi itu adalah jurnal. Jadi jurnal itu adalah pencatatan pertama, ya. Jadi dasar utama untuk membuat suatu laporan nantinya, jadi suatu laporan keuangan itu asal muasalnya dari jurnal. Jadi buku harian gitu ya, bukan diary, tetapi namanya adalah jurnal. Pencatatan transaksi dalam buku harian ya, atau jurnal, dalam praktiknya setiap transaksi harus dibuat atau dimintakan buktinya. Jadi dalam praktiknya ya, transaksi itu memang harus dimintakan buktinya. Akuntansi itu adalah mereka tidak mau mencatat ya jika tidak ada bukti. Jadi semua harus ada buktinya, source dokumen namanya. Nah, berdasarkan bukti ini, transaksi pertama dicatat ke dalam buku harian jurnal. Seperti itu. Kemudian, proses penjurnalan dapat dilakukan dalam 5 langkah. Gitu ya. Proses penjualan dapat dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, ada yang namanya penjurnalan ya, yaitu mengidentifikasi transaksi dari bukti transaksi seperti faktur, bukti penyetoran bank, dan kwitansi, nota-nota seperti itu. Itu adalah bukti pertama. Dasar pertama kita mencatat jurnal adalah nota-nota kwitansi, bukti transaksi. Kita identifikasi terlebih dahulu, sah, valid, atau tidak. Ya, proses pertama seperti itu. Kemudian, yang kedua, kita tentukan dulu akun-akun apa yang akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut, ya, dan dari kelompok mana. Jadi, misalnya kita melihat ada bukti pembayaran rekening listrik, ya, seperti tadi ya, bukti pembayaran rekening listrik atau telepon ataupun air, misalnya seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisa, kita harus menentukan, ya. Ini masih nyambung dengan video pembelajaran yang sebelum ini. Jadi kita menganalisa setiap transaksi. Ketika kita sudah diidentifikasi notanya, kemudian kita analisa juga sehingga kita dapat menentukan akun-akun apa sih yang ada di dalam nota tersebut yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, ya. Apakah dari kelompok aktiva, ataukah kewajiban, ataukah ekuitas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tentukan juga apakah akun-akun yang bersangkutan bertambah atau berkurang. Gitu ya. Tadi contohnya adalah nota pembayaran rekening listrik telepon. Nah, kita berpikir setelah kita tentukan, oke, pembayaran berarti ada beban dan juga ada aktiva, ya, ada kas. Nah, kemudian kita tentukan apakah kira-kira bebannya bertambah atau berkurang. Nah, dan dari sisi aktiva juga, apakah kasnya bertambah ataupun kasnya berkurang. Kita harus menentukannya. Kemudian kita gunakan aturan debit kredit. Nah, setelah kita menganalisa tadi ada yang bertambah, ada yang berkurang, kita harus membaginya ke kelompok debit atau mencatatnya ke dalam kelompok debit atau kelompok kredit. Kita harus tentukan. Tadi, seperti yang video pembelajaran sebelum ini, yang saya sudah jelaskan, pedoman utamanya adalah dalam menentukan adalah tabel, ya. Ada posisi normal suatu aktiva akun, ya, gitu ya. Debit kalau aktiva normalnya di debit, gitu kan. Terus itu kalau kewajiban normalnya di kredit, ekuitas juga normalnya di kredit. Begitu juga pendapatan normalnya di kredit dan beban normalnya di debit.
Nah, kita ikuti aturannya itu berdasarkan tabel aktiva yang ada di video sebelumnya. Kemudian terakhir, kita baru mencatatnya ke dalam jurnal. Gitu ya. Kita catat. Tadi apa? Akunnya. Beban listrik telepon, ya, kita tulis. Yang kedua, kas. Nah, beban listrik telepon tadi bertambah. Oke, sekarang kondisi normal, saldo normal, beban itu ada di mana sih? Adanya di debit. Ya, berarti ketika beban listrik telepon itu bertambah, itulah yang posisinya di debit. Ya. Kemudian kas adalah aktiva. Sekarang saldo normalnya aktiva ada di mana? Saldo normal aktiva ada di debit. Jadi, ketika kita melakukan pembayaran beban listrik telepon, kas kita berkurang, uang kita berkurang karena kita sudah membayar, ya. Berarti aktivanya berkurang. Kalau aktiva berkurang, berarti ada di posisi kredit, ya. Jadi kalau dalam bahasa akuntansi, dalam bahasa jurnal, jurnalnya adalah beban listrik air pada kas, seperti itu. Nah, sekarang ada yang namanya pengaruh transaksi jurnal. Ya, pengaruhnya adalah ada kenaikan pada aset, gitu. Ada kenaikan pada aset, penurunan pada aset lainnya juga. Ya, ada 5 jenis, gitu ya. Ada yang sama-sama mempengaruhi aset. Jadi ada yang satu aset naik, kemudian ada aset turun. Dia pasti seimbang, ya. Satunya di debit, satunya di kredit. Ada lagi sifat yang kedua, kenaikan pada aset dan kenaikan pada liabilitas, gitu. Jadi ketika kenaikan pada aset, ya, dia misalnya nih kita beli mesin tapi dengan cara hutang, gitu. Jadi ketika beli mesin aset kita bertambah, ya. Ketika dan juga beli mesinnya dengan cara hutang, berarti liabilitas kita bertambah juga, gitu. Tetap seimbang, debitnya aset mesin dalam hal ini, kemudian kewajibannya dalam hal ini ya hutang jangka pendek misalnya seperti itu, dia bertambah juga ada di kredit. Kemudian sifat yang ketiga, ada kenaikan pada aset dan juga kenaikan pada ekuitas. Misalnya seperti ini, ada yang mau menanamkan modal di perusahaan kita, diberikan modal. Jadi kan berarti kalau modalnya bertambah, otomatis aktiva kita kas ya, berupa kas misalnya seperti itu, atau saham bisa juga, atau dalam bentuk di bank, di transfer bisa. Nah, aset kita kas bertambah, kemudian dari sisi ekuitas kita bertambah. Kalau aset bertambah di debit, ekuitas bertambah di kredit. Ada lagi sifat yang keempat, namanya penurunan pada aset. Ya, penurunan pada aset, penurunan juga pada liabilitas. Nah, dan yang terakhir ada penurunan pada aset, kemudian penurunan pada ekuitas pemilik juga. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Ya, pemindah bukuan, posting namanya ya, berarti pemindahan jumlah uang dari jurnal ke akun-akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Bukan uangnya gitu ya, seolah-olah fisiknya bukan, tetapi nominal angka yang ada di jurnal tadi kita pindahkan gitu ya, kita posting ke dalam buku besar gitu. Buku besar itu dia sudah diklasifikasikan dari masing-masing akunnya. Nah, proses pemindahannya itu ada 6 ya, ada 6 step ya. Step yang pertama di sini saya catat, saya buat catat tanggal yang tercantum dalam dalam jurnal ke dalam kolom tanggal, gitu ya. Tanggalnya dicatat pada akun yang bersangkutan. Dalam contoh di atas adalah misalnya akun kas. Step yang kedua, catat nomor halaman jurnal dengan singkat. Ya, misalnya J1 gitu ke dalam kolom ref-nya pada akun yang bersangkutan. Kemudian 3, catat jumlah yang didebit dalam jurnal ke dalam debit, ya. Kemudian catat nomor kode akun, misalnya akun kas 101 ke dalam kolom ref pada jurnal. Keterangan singkat, kemudian step 5, keterangan singkat dari transaksi diambil dari keterangan di dalam jurnalnya. Apa? Misalnya pembelian, tadi pembayaran beban gitu ya. Kemudian step terakhir adalah siap diposting ke dalam neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo
Neraca saldo adalah suatu daftar yang menunjukkan atau menentukan adanya kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar. Intinya adalah gini, neraca saldo itu kita menggabungkan jumlah yang sudah dipisah-pisahkan oleh buku besar tadi. Jadi dari buku besar tadi semua masing-masing akun kita rangkum lagi, kita tulis lagi ke dalam neraca saldo. Di dalam neraca saldo jumlah debit kreditnya itu sudah jumlah akumulasi, ya, yang sudah dijumlahkan oleh buku besar. Nah, untuk memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa bagian dari siklus atau proses akuntansi, yaitu mulai dari penjurnalan dan pemindah bukuan ke akun-akun buku besar pada sisi debit dan kredit, dan telah dilaksanakan dengan tanpa kesalahan, maka salah satu caranya adalah dengan menyusun neraca saldo. Jadi bisa juga neraca saldo ini kita jadikan sebagai alat pengoreksi gitu ya. Jadi ketika kita sudah memasukkan ke dalam neraca saldo, ternyata jumlah debit tidak sama dengan jumlah kredit, berarti ada yang salah di sini. Ada yang salah kita penjurnalannya. Kita bisa koreksi lagi. Kita bisa lihat jurnal kita ataupun kita bisa lihat buku besar kita. Apakah kita salah menjumlahkan atau kita salah memposisikan akunnya. Gitu. Jadi neraca saldo ini bisa juga dijadikan sebagai acuan koreksian, ya. Kemudian pembetulan kesalahan mungkin terjadi pada waktu pembuatan ayat jurnal, ya, dan memindah bukuan suatu transaksi. Berdasarkan konsep materialitas dalam akuntansi, koreksi atau pembetulan kesalahan hanya dapat dilakukan untuk kesalahan yang material saja, yaitu yang secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan dari pemakai laporan keuangan. Jadi intinya jika kesalahannya tidak signifikan, itu diperbolehkan, masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah signifikan, harus dilakukannya ada pembetulan kesalahan. Pembetulan kesalahan di sini ada 3, ya. Kesalahan pada suatu nama akun, oke, boleh, dan jumlahnya. Kemudian ada kesalahan pada waktu pemindah bukuan ke akun buku besar. Dan yang terakhir, kesalahan pada waktu menjurnal transaksi dan terus berlanjut ke buku besar. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, neraca saldo adalah sebagai alat untuk mengkoreksi. Jadi ketika kita bisa mendetek ada kesalahan suatu nama akunnya bisa, dan jumlahnya juga, atau kesalahan pada pemindah bukuan di akun di buku besar, itu bisa kita lakukan pembetulan, gitu ya. Nah, baik, cukup sampai di sini video pembelajaran kita untuk yang kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.